Autofagia atau autofagi, proses seluler di mana sel mendaur ulang komponen-komponen internalnya. Ini terjadi dengan cara membentuk vesikel yang dikenal sebagai autofagosomes, yang kemudian mengandung organel, protein, atau komponen seluler yang rusak. Setelah itu, autofagosomes bergabung dengan lisosom untuk mencerna dan mendaur ulang materi tersebut. Tujuan autofagia 1. Daur ulang seluler, menghasilkan energi dan komponen molekul yang dibutuhkan sel. 2. Penghapusan komponen rusak, memfasilitasi penghilangan organel atau protein yang tidak berfungsi. 3. Homeostasis, membantu menjaga keseimbangan metabolik dan fungsi sel. 4. Perlindungan terhadap stres, menanggapi kondisi stres seperti kekurangan nutrisi atau infeksi dengan meningkatkan ketahanan sel. Proses terjadinya autofagi inisiasi, stimulasi awal dari sinyal tertentu, seperti stres seluler atau kekurangan nutrisi. Pembentukan autofagosomes, sel membentuk membran di sekitar komponen yang ingin didaur ulang, membentuk autofagosome. Fusi dengan lisosom, autofagosome bergabung dengan lisosom, membentuk autolysosom. Degradasi, enzim lisosom mencerna isi autolysosom, menghasilkan molekul yang dapat digunakan kembali oleh sel. Daur ulang, komponen yang terdegradasi digunakan untuk sintesis ulang atau sebagai sumber energi. Kelebihan dari autofagi perbaikan sel, memperbaiki kerusakan seluler dan menjaga fungsi sel. Pencegahan penyakit, berpotensi mengurangi risiko penyakit degeneratif dan kanker. Respon stres, meningkatkan kemampuan sel untuk bertahan dari stres dan infeksi. Penuaan sehat, berkontribusi pada proses penuaan yang lebih sehat dengan mengurangi akumulasi komponen seluler yang rusak. Kekurangan autofagia ketidakseimbangan, aktivitas autofagia yang berlebihan atau tidak cukup dapat menyebabkan masalah, termasuk degenerasi sel atau kematian sel. Keterlibatan penyakit, terlalu rendahnya autofagia dapat berkontribusi pada kondisi seperti neurodegenerasi, infeksi, dan kanker. Pengaruh usia, proses autofagia cenderung menurun seiring bertambahnya usia, yang dapat mempengaruhi kesehatan seluler. Agar proses autofagia berjalan dengan optimal, beberapa kebiasaan baik yang bisa dilakukan meliputi 1. Diet sehat puasa intermiten, mengurangi asupan kalori dalam jangka waktu tertentu dapat merangsang autofagia. Makanan kaya nutrisi, konsumsi makanan yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat. 2. Olahraga teratur. Aktivitas fisik secara teratur, seperti latihan aerobik dan angkat beban, dapat meningkatkan autofagia. Latihan dapat merangsang produksi faktor pertumbuhan yang mendukung proses ini. 3. Tidur yang cukup. Tidur yang baik dan berkualitas penting untuk pemulihan sel dan proses biologis lainnya, termasuk autofagia. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. 4. Mengelola stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan sel. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dapat membantu. 5. Hindari zat berbahaya. Mengurangi konsumsi alkohol, rokok, dan zat berbahaya lainnya dapat mendukung kesehatan sel dan meningkatkan autofagia. 6. Suplementasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen tertentu, seperti resveratrol, kurkumin, dan NMN, nikotinamida mononukleotida, dapat mendukung autofagia, meskipun perlu konsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai suplemen. 7. Jaga berat badan ideal. Mempertahankan berat badan yang sehat dapat mendukung fungsi metabolik dan proses seluler, termasuk autofagia. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu dapat mendukung kesehatan sel dan meningkatkan efektivitas proses autofagia. Kebiasaan buruk yang dapat menghambat proses autofagia. 1. Konsumsi makanan tidak sehat. Diet tinggi gula dan lemak trans, makanan olahan, junk food,
dan makanan tinggi gula dapat mengganggu proses autofagia dan kesehatan sel secara keseluruhan. 2. Makan berlebihan. Konsumsi kalori berlebih, terlalu banyak makan dapat menghambat autofagia. Tubuh tidak akan memicu proses ini jika selalu tersedia energi dari makanan. 3. Kurang aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari, tidak melakukan cukup aktivitas fisik dapat mengurangi stimulasi yang diperlukan untuk meningkatkan autofagia. 4. Tidur yang tidak cukup. Kurang tidur, tidur yang buruk atau tidak cukup dapat mempengaruhi pemulihan sel dan mengganggu berbagai proses biologis, termasuk autofagia. 5. Stres kronis. Tingkat stres tinggi, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta menghambat proses autofagia. 6. Paparan zat berbahaya. Alkohol dan rokok, konsumsi berlebihan dapat merusak sel dan mengganggu proses autofagia. 7. Kekurangan nutrisi. Defisiensi nutrisi, kekurangan vitamin dan mineral penting dapat mempengaruhi fungsi sel dan menghambat autofagia. 8. Obat-obatan tertentu. Beberapa obat dapat mengganggu proses autofagia. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Dengan menghindari kebiasaan buruk ini dan menerapkan gaya hidup sehat, kamu dapat mendukung proses autofagia dan kesehatan secara keseluruhan. Autofagia yang tidak berjalan secara normal dapat berkontribusi pada berbagai penyakit. Berikut adalah beberapa kondisi yang terkait dengan disfungsi autofagia. 1. Penyakit neurodegeneratif. Alzheimer. Kegagalan autofagia dapat menyebabkan akumulasi protein abnormal, seperti beta-amiloid, yang berkontribusi pada perkembangan penyakit Alzheimer. Parkinson. Disfungsi autofagia dapat menghambat penghapusan agregat protein, seperti alfa-sinuklein, yang terlibat dalam Parkinson. 2. Kanker pertumbuhan sel. Kanker autofagia dapat memiliki efek ganda dalam kanker. Pada tahap awal, autofagia dapat menekan tumor dengan menghilangkan komponen seluler yang rusak. Namun, pada tahap lanjut, beberapa sel kanker dapat memanfaatkan autofagia untuk bertahan hidup dan berkembang. 3. Penyakit jantung. Kardiomiopati. Disfungsi autofagia dapat menyebabkan akumulasi komponen seluler yang rusak dalam sel jantung, berkontribusi pada masalah jantung. 4. Diabetes tipe 2. Gangguan autofagia dapat berkontribusi pada resistensi insulin dan peradangan, yang berperan dalam perkembangan diabetes tipe 2. 5. Penyakit autoimun. Kelemahan dalam proses autofagia dapat mempengaruhi pengaturan sistem imun, berkontribusi pada penyakit autoimun seperti lupus atau rheumatoid arthritis. 6. Penyakit infeksi virus. Beberapa virus dapat mengganggu autofagia untuk bertahan hidup dalam sel inang, menyebabkan infeksi yang lebih parah. 7. Penyakit penuaan yang tidak sehat dan akumulasi kerusakan sel dapat terjadi akibat penurunan autofagia, berkontribusi pada berbagai penyakit terkait usia. Dengan demikian, menjaga keseimbangan dan fungsi normal autofagia sangat penting untuk kesehatan dan pencegahan berbagai penyakit. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin tahu lebih detail, silahkan mengisi pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Hatur nuhun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Dan segala pujian hanya untuk-Mu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.